Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tunggu dulu. Mohon maaf Kisana. Saya tidak sengaja. Disengajakan saja Tuan Bilo. Enggak apa-apa. Bagaimana Tuan Raja Donggo Bilo? Apakah sudah ada informasi mengenai kitab Nastangin yang palsu itu? Alhamdulillahirabbil alamin Kisana. Setelah saya membaca semua isi yang ada di dalam kitab itu, setelah saya cermati, setelah saya analisa, dan setelah saya amati, saya berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Tetua Ngadimin Kisana. Sebenarnya apa itu Tuan Bilo? Jadi, di dalam tubuh Tetua Ngadimin, setelah membaca kitab Nastangin yang palsu itu, di lembar keempat, di lembar keempat itu ada sebuah mantra sihir, di mana jika mantra itu dibaca 2 kali oleh sang pembaca, maka di dalam tubuhnya akan terkena sebuah sihir yang bernama Jatinis. Sihru Jatinis. Sihru Jatinis. Benar sekali. Sihru Jatinis itu apa Tuan Bilo? Sihru Jatinis itu adalah sihru di mana sihir yang digunakan oleh sang pengirim untuk merubah bentuk wujud dari makhluk yang terkena sihru dan melewati sebuah wilayah yang sudah ditabur dengan sebuah benih ataupun serbuk yang digunakan untuk melancarkan sihru itu di sana. Berarti itu ada sejodoh ya, ada yang ditubuh, ada yang ditaburkan. Benar sekali di sana. Yang menjadi kecerdasan dari Gusti Naryo itu, dia sudah mempersiapkan semuanya. Yang jelas, di dalam kitab itu, jika Gusti Naryo tidak mempersiapkannya dalam waktu yang lama, dia tidak akan bisa menyelesaikan kitab itu dengan cepat di sana. Karena di dalam kitab itu juga ada mantra-mantra di mana sihir-sihir yang digunakan itu akan merusak organ-organ yang ada di tubuh pembaca di sana. Lalu solusinya bagaimana jika memang sudah seperti ini Tuan Bilo? Alhamdulillah di sana. Setelah saya mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh dari Gusti Naryo itu, saya teringat dengan sahabat lama saya. Beliau sangat ahli dalam sebuah sihir ataupun teluh di sana. Insya Allah, saya memiliki keniatan untuk membawa Tetua Ngadimin untuk pergi ke tempat di mana sahabat saya itu tinggal di sana. Dan saya mau meminta izin kepada Kisanak semua, karena saya akan membawa Tetua Ngadimin. Ya, monggo Tuan Bilo. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga nanti Tetua Ngadimin setelah ditemukan dengan sahabatnya Tuan Bilo akan bisa sembuh sedia kala, bisa kembali mengambil alih kepemimpinan Gondangwangi, sehingga Gondangwangi tidak terjadi teror-teror seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang Kisanak dapatkan selama perjalanan Kisanak mencari informasi mengenai apa yang sedang terjadi di Gondangwangi ini? Siapa tahu dengan hasil yang Kisanak dapatkan, kita bisa menentukan langkah yang paling terbaik yang harus kita lakukan itu seperti apa Kisanak. Saya akan ceritakan Tuan Bilo. Ini sangat penting. Ya, cuma untuk kepastian 100%-nya saya belum bisa memastikan. Ceritanya seperti ini Tuan Bilo. Jadi, dikala itu Tuan Bilo mengatakan ada salah satu nama yang terbesit, yang sering diucapkan di depan sebuah sumur.
Benar sekali Kisanak, Yaitu Nyi Ripah Nyai Ripah Langgeng. Ya. Setelah saya cari tahu siapa sebenarnya Nyai Ripah Langgeng, sebenarnya Nyai Ripah Langgeng salah satu bisa dikatakan leluhur dari Gondangwangi. Betul. Beliau dulu pendiri Gondangwangi, beliau juga yang menjaga sumur Gondangwangi itu. Ya. Memang beberapa pekan ini Nyai Ripah Langgeng itu hilang. Dengan hilangnya Nyai Ripah Langgeng, sesuatu terjadi tidak baik menimpa ke Gondangwangi. Saya mendapatkan informasi dari Pak Lurah Sardi. Beliau mengatakan dulu Nyai Ripah Langgeng itu memiliki salah satu pengikut yang sangat setia, di mana pengikut itu biasa digunakan untuk menjaga keamanan dari desa Gondangwangi. Dia bernama Badoh. Betul. Ya. Saya tidak tahu Badoh itu dari golongan apa. Dibilang jin, saya rasa bukan. Dibilang manusia juga bukan. Siluman juga kayaknya gimana ya Mas? Cuma yang saya lihat dia dari bangsa apa ya? Orang tapi tidak memiliki tumit. Nah, alhamdulillah saya bisa melepaskan Badoh dari penjaranya. Dan akhirnya Badoh itu murka atas kejadian itu dan bisa menceritakan beberapa hal kepada saya. Menceritakan siapa Nyai Ripah Langgeng, kenapa Badoh tidak mau ikut Nyai Ripah Langgeng lagi, dan akhirnya itu terlepas dan menyerang di Gondangwangi karena Gusti Naryo sudah tahu bahwasanya Badoh itu adalah keamanan dari Gondangwangi. Gusti Naryo itu mengambil alih untuk menghilangkan atau membunuh si Badoh. Dikala itu Badoh terluka, akhirnya alhamdulillah bisa kita obati dan Badoh pergi menemui Mahagurunya. Nah, informasi itu saya dapatkan dari Mahaguru Badoh itu. Tadi Badoh bertemu dengan saya menceritakan bahwasanya permasalahan di Gondangwangi sebenarnya itu adalah permasalahan mengenai sebuah ramalan, Tuan Bilo. Ramalan katamu. Benar. Ramalan seperti apakah yang dimaksud di sana? Jadi seperti ini. Ada dua kerajaan yang berebut sebuah kekuasaan. Yang saya tidak tahu kekuasaan apa, entah itu mungkin wilayah, entah itu apa, saya juga belum tahu. Kerajaan itu bernama Rimokso, Rimokso dan Wisage. Rimokso, Wisage. Kerajaan Rimokso dan Wisage. Benar sekali. Terjadilah sebuah pertempuran, peperangan yang sangat dahsyat, di mana si Rimokso itu gugur ya. Iya. Tetapi tidak ditemukan bekasnya atau jenazahnya, sehingga si Wisage itu berasumsi si Rimokso. Iya, Rimokso. Rimokso itu mengkabur dan selamat, dan membuat ketakutan tersendiri jika suatu ketika nanti akan menyerang kembali ke kerajaan si Wisage itu. Akhirnya si Wisage itu mencari tahu melalui sebuah mungkin makhluk-makhluk dukun atau orang pintar. Nah, terjadilah sebuah ramalan. Sebenarnya Rimokso itu pergi menuju ke 7 daerah, di mana 7 daerah itu Wisage itu membangun sebuah keluarga, di mana setiap keluarga itu nanti akan ada titisan berbentuk anak perempuan yang kemudian hari akan menghancurkan kerajaan si Wisage itu. Mas, mohon maaf, mau berdiri Pak. Cukup di sana, terima kasih Pak. Oi. Nah, dari situ ramalan itu si Wisage itu berasumsi dan meyakini penuh mengenai ramalan itu. Maka dari itu, dari 7 penjuru desa yang disebutkan oleh si peramal, setiap siapapun yang melahirkan anak perempuan ataupun yang ada anak perempuannya, sebisa mungkin dihilangkan atau dibunuh karena ketakutan itu, Tuan Bilo. Nah, mungkin menurut saya Nyai Ripah Langgeng itu dimanfaatkan oleh kerajaan Wisage melalui Gusti Naryo agar menjadi ikon di situ, seolah-olah itu adalah pelaku utama yang paling jahat.
menutupi kesalahan dari si dia ya mas. Iya. Kerajaan itu. Nah, informasinya seperti itu. Jadi ini hanya perihal sebuah ramalan yang belum pasti, namun ramalan itu dipercayai dan membuat sebuah ketakutan tersendiri. Yang akhirnya sebelum itu benar-benar terjadi, Jauh sebelum itu ya. itu sudah mempersiapkan dengan cara membunuh 7 desa Itu. yang ada anak perempuannya. Lalu, apakah dari ke-7 desa itu baru desa Gondangwangi lah yang menjadi korbannya di sana? Gondangwangi adalah desa ke-6. Desa terdahulu sekarang sudah tidak ada penghuninya ataupun menjadi desa mati Tuan Pilo. Dengan teror yang berbeda-beda. Jadi pinternya disesuaikan saja. Jika desa ini ada sesuatu hal yang dimanfaatkan, itu mungkin itunya. Gondangwangi karena ada sumur yang berbau wangi, dimanfaatnya sumurnya. Nah, itu informasi itu saya dapatkan dari si Bado, Tuan Bino. Bado mendapatkan itu dari maha gurunya. Jadi untuk kebenaran 100%-nya itu belum bisa kita pastikan. Yang terpenting jika itu memang benar, ya, berarti kita sedikit bisa terarah. Benar sekali Kisaman. Berarti tujuan kita justru menuju ke Wisage. Benar sekali. Seperti ini Kisanak. Bagaimana Tuan Bino? Dari apa yang semua Kisanak telah ceritakan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan seperti apa yang telah Kisanak dapatkan dari makhluk yang tidak dikenal. Dengan kata-kata, adanya Gondangwangi itu tercipta karena leluhur. Masalah di Gondangwangi bisa terselesaikan oleh leluhur. Ada makhluk yang menginginkan kekuatan tapi tidak mau kupak pulut atau tidak mau berusaha bekerja keras dan tidak mau kotor. Mungkin di sini Jika disangkutkan ya. jika kita sangkutkan dengan kata-kata dari makhluk yang tidak diketahui itu, memang permasalahan ini tercipta awalnya karena sebuah leluhur. Desa itu pun tercipta karena adanya leluhur, di mana leluhur itu awalnya berasal dari kerajaan Rimokso. Dengan adanya pencerahan ataupun informasi ini, kita bisa dengan cara yang pertama, kita bisa secara langsung menembus ke kerajaan Wisage. Itu adalah langkah yang paling baik sebenarnya. Di sini memang kita mencurigai Gusti Naryo, tapi Gusti Naryo itu adalah pesuruh yang diturunkan langsung di lapangan untuk mengacaukan pikiran-pikiran dari para penduduk desa. Dan dia datang untuk memimpin, untuk mengatur agar mereka semua bisa dikendalikan. Nah, sekali Tuan Bino. Kita bisa saja untuk melawan Gusti Naryo secara terang-terangan. Tapi percuma. Akan tetapi kita hanya akan membuang-buang waktu. Lalu ada langkah yang kedua Kisanak, yaitu kita memang kalau mengikuti aturan dari perkataan yang dikatakan oleh makhluk misterius itu, yaitu masalah ini bisa diselesaikan jika leluhurnya yang melakukannya. Berarti kita harus mencari leluhur-leluhur siapa saja yang masih berkuasa, yang masih ada, yang masih memiliki peran besar di desa Gondangwangi ataupun ke-7 desa
yang lainnya Kisanak. Misalkan seperti yang Kisanak katakan, yaitu Nyai Ripah Langgeng itu adalah salah satu penduduk desa dari Gondangwangi yang dimana dimanfaatkan untuk menjadi sosok yang jahat. Kita bisa masuk ke dalam situ, kita bisa menyadarkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Nyai Ripah Langgeng. Saya setuju Tuan Pino. Setuju. Pelan-pelan alhamdulillah sudah mulai terbuka titik terangnya. Benar sekali. Yang terpenting di sini, karena Kisanak semua sudah masuk terlalu dalam, tentunya Gusti Naryo tidak akan pernah tinggal diam di sana. Karena dialah yang diutuskan di dalam lapangan untuk menghasut dan mengerjakan semua langkah-langkah yang sudah direncanakan. Tentunya jika ada yang mengganggunya, tentu akan dia lawan di sana. Betul. Seperti ini saja. Nanti saya akan mengumpulkan informasi lagi mengenai kerajaan Wisage. Dari mana Wisage itu berasal, di mana Kerajaan Wisage itu berada. Lalu siapa pemimpinnya, bergerak di bidang apa kerajaan itu. Mungkin saya akan mengumpulkan informasi itu dulu. Baiklah Kisanak, saya juga akan mengerahkan beberapa pasukan saya untuk mencari tahu sebenarnya kerajaan Wisage itu berada di mana dan memiliki tujuan apa, sehingga kerajaan Wisage benar-benar mengorbankan banyak sekali makhluk sampai 5 desa sudah mereka buat mati semuanya. Baiklah, jika seperti itu saya akan menjalankan tugas saya, Tuan Pino. Baiklah Kisanak, yang terpenting saat ini saya akan membawakan Ketua Ngadimin untuk bertemu dengan sahabat saya terlebih dahulu. Karena Ketua Ngadimin adalah salah satu leluhur yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan ini Kisanak. Baik, saya tunggu kabar gembiranya, Tuan Pino. Baiklah Kisanak, saya akan melakukan hal itu terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas informasi itu. Untuk langkah-langkah selanjutnya kita bisa bicarakan nanti. Siap. Kisanak sudah terlalu lelah dan terlalu letih. Lebih baik Kisanak beristirahatlah terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Pino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu ngomong? Yang sopan. Alhamdulillah teman-teman pelan-pelan sudah mulai terbuka ya. Ya Mas. Segala sesuatu mau disimpan sejauh apapun ya, nanti pelan-pelan akan disipilkan oleh Tuhan dengan jelas, Sempurna. dan Dengan sempurna. Betul. Ayo kita sambil pulang. Hah? Parkiran motor kita jauh. Yuk kita lanjut gas. Oke, gas. Segala sesuatu Apa? Yang ditutup-tutupi akan terbuka. Oh iya itu pasti. Tuh, ini ya fix. Sabar. Jangan main-main seperti itu. Apakah caranya seperti ini? Dan bukan caranya kalian juga untuk menculik. Sebenarnya apa gunanya kau menculik Tuan Putri? Siapa yang menculik Tuan Putri? Tuan Putri siapa yang saya culik? Coba. Tak usah mengelak lagi. Dari awal kita bertemu kau selalu mengelak. Jangan kok. Dan mengelak. Tuan Putri Sekar Pandu. Saya ngerti ya. Beberapa prajurit saya sudah datang kepada kalian. Benar tuh. Kami sudah menemukan bukti berupa cincin yang saya yakin sekali itu punya satu dari kalian. Nih, tuan-tuan semuanya, kami tidak menculik yang namanya Putri Sekar.
kalian akui saja. Itu akan meringankan hukuman kalian. Dia hanya Nanti kamu kena tenaga angin. Nyerang kok. pukul lah, pukul. Nih, buat apa aku menculik Tuan Putrimu itu? Ya saya tidak tahu, mungkin kau akan menjualnya. Benar sekali, Nih. Tuan. Apa yang harus saya akui? Masa ya aku mengakui suatu kejadian yang tidak saya lakukan? Barak di luar sana. Banyak komplotan-komplotan penjahat dari kalangan manusia yang menjual bangsa kami, bangsa jin. Mereka memiliki Terutama pimpinan. wanita. Di mana pimpinanmu? Ih, Bang, Bang. Iya, Tuan. Dia pemimpinnya, Tuan. Sudah pasti. Oke, Mas. Di antara yang lain, kau paling yang menonjol. Duduk ya. Ada apa? Kau yang paling menonjol di sini. Apa sih yang terjadi? Apa? Biasa ngambil mangun kan. Ih, jelas kok. Tiba-tiba Lagi-lagi kau mengelak. Kami sudah menyebar semua prajurit kami di wilayah hutan ini. apa, Bang? Tidak ada manusia Gunanya yang kok. berkeliaran di sini yang berjumlah 6 orang. Hanya kalian, rombongan kalian. Ya kami ngapa? Kau mencuri putri Sekar. Tuan Putri Sekar Panulu. Dia hilang. Dan yang membawanya adalah manusia berjumlah 6 orang. Ada saksi mata dari bangsa kami yang melihatnya. Ah, seperti ini. Ciri-cirinya hampir sama seperti kalian. Menggunakan alas kaki seperti itu. Tunggu dulu di sana semua. Ya, Tenang, Tuan. saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kasih masuk bang. Penjelasan apa lagi yang kau ingin jelaskan di sini? Sebenarnya berita ini sudah saya dengar. Rai. Ketika saya di rumah, kejadian itu sekitar jam 8 sore. Terjadi kegegeran di kerajaan Gurundana. Iya. Bahwasanya Putri Sekar, anak Adipati Gurundana, itu telah meninggal. Saya memang mendengar. Bahkan saya sempat memanggil salah satu warga. Saya pikir tidak ada sangkut pautannya dan tidak ada kepentingan apapun dengan saya. Nah, kau hanya bisa mengarang cerita. Kau hanya berpura-pura. Jikapun kalian punya pikiran, Kau mengarang cerita karena kau sudah mengalami untuk menculik Tuan Putri. nih, Sehingga kau bisa mengarang cerita dengan detail seperti itu. lalu ngapain jika saya sudah menculik saya tetap di sini? Lebih baik saya menikmati hasil jual. Mungkin saja kau akan mencuri atau menculik putri lain dari kerajaan lain. Benar. Kalau putrimu memang mahal, saya mungkin masih menikmati hasilnya. Namanya Banyak manusia di luar selalu sana. kurang. Bahkan saya mengikuti kalian. Madep, ngomongnya madep aja. Apa kau diam kau di sini? Maju. Maju sini. Terjadi di beberapa daerah di sekitar sini. Banyak yang memperbudak wanita dari bangsa kami. Percuma kau mencuri Tuan Putri. Dia tidak bisa dijadikan budak karena sudah terbiasa hidup manja. Lebih baik kau kembalikan dan kami akan melepaskan kalian. Saya mengembalikan apa? Hah? Apa yang... Mengembalikan Tuan Putri apalagi? Lalu kalau saya ada, saya kembalikan lagi pula. Untungnya apa saya mengambil jin? Saya mau menculik itu yang keren sekalian Raja Gurundana. Rajanya sekalian terculik, jual mahal. Ya kau mungkin saja. Dengan menculik Tuan Putri kau akan bisa mengambil harta dari Tuan Raja. Dengan janji kau akan mengembalikan ketika kau sudah mendapatkan harta. Baik, seperti ini saja. Silahkan kau menuduh saya model apapun. Curiga boleh, menuduh jangan. Tapi tolong. Tapi tolong. Kalau memang sudah berdasarkan fakta. Kau ingin tahu siapa lagi? Tuanku. Benar sekali. Mereka lah yang menculik Tuan Putri. Siapa mana? Saya menyaksikannya sendiri. Di saat Tuan Putri Penulu sedang berjalan-jalan sore, mereka berenam sengaja menjebak Putri dan menculiknya, Tuan. Dia adalah saksi mata Dik sama main dik. Melihatnya. yang melihat kejadian itu. Kepala atas sendiri, Tuanku. Mereka lah yang menculik Tuan Putri. Ngomongin jelas kau usah mangsur-mangsur. Terima kasih atas informasi yang kau berikan. Dengan informasi seperti ini kau masih mengelak. Jelas semuanya manusia. Alah, saya pamit, Tuanku. Silakan.
Kehidupan kita masing-masing memiliki batas. Kenapa kau mengikut? Gun. Awas Gun. Memasuki urusan kami. Tutup ya Gun usah. Akan malah melepuh. Lalu apa yang saya lakukan? Kembalikan Tuan Putri, lalu sekalian saya akan bebaskan. Cari dia, sok. Gimana Tuan Putri sekarang? Kalau Dimana kau memang jual Tuan Putri? Saya tidak menjualnya. Selalu mengelak. Begitulah manusia. Yang keras ngomongnya. Diam kau. Ngomongin aja. atau jangan-jangan Tuan Putri dijadikan budak kenikmatan laki-laki oleh kalian. Mereka memang manusia hina. Mantap bang. Curug bang. Saya peringatkan lagi, bangsa kami tidak pernah mengurusi urusan kalian para bangsa manusia. Bahkan mengganggu kami tidak pernah. Kalian mau mengaku atau tidak? Bukan kami yang menculik Tuan Putri. Hati-hati mas. Benar kan Tuan? Ikat mas. Memiliki. Jadi bang, iya. Mereka berilmu. Siap bang. Maka dari itu mereka dengan gampangnya menculik Tuan Putri. Dan kita bisa selesaikan secara baik-baik. Tidak boleh berkelahi kayak gini loh. Tidak baik berkelahi, capek. Tenang Tuan. Mereka memilih makhluk lain. Dia berasal dari bangsa kami. Bangsa kita. Saya sudah mengetahuinya. Saya tahu rencana kalian. Rencana apa lagi? Jangan sampai masalah ini akan panjang dan melibatkan banyak kerajaan karena kalian sudah mencuri aset kerajaan. Aset kerajaan. Saya tahu kalian akan menuju ke sebuah kerajaan dan menculik salah satu putri dari kerajaan. Yang namanya putri itu memang menyusahkan. Mas Yo. Jangan kira saya tidak tahu. Kalian telah berunding dengan siapa? Ngayal banget. Tuan Raja Bolo. Saya tahu saya mengikuti kalian. Siapa Tuan Raja Bolo? Makhluk yang kalian temui. Bulu. Kau mengatakan ini ke suatu kerajaan. Wisake. Atau jangan-jangan makhluk yang bernama Bilo itu. Kalian menjual Tuan Putri kepada dia. Astagfirullah. Capek dihukum. Dia ada di belakang mereka. Dia yang mengawasi. Dia yang menunjukkan jalan. Iyalah nih. Rajamu sekalian Rajanya sini. itu datang turun tangan langsung untuk menghadapi. Sudah tahu misalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Ajak sama kikir Siapa yang aja kau dikir? Iyo. kelambirnya copot yang gue. Kelambirnya copot. Kau terlihat mesum. Kau terlihat seperti kakek-kakek capul penikmat wanita muda. Tapi dia bukan Pilo. Jika nyong tukang cabul, jika nyong tukang laken, untuk apa kalian mengurus hidup saya? Jadi mas. Atas. Perkenalkan, Lawanmu dari bangsa manusia. Telah menculik Tuan Putri. Sabar ya. Di sini kita tidak ada urusan apa-apa. Saya hanya berurusan dengan manusia ini. Cucu kau katakan. iya, Pantas manusia-manusia ini mengincar Kita putri-putri berdua yang lemah. masih satu kaum. Kenapa kau lebih membela manusia-manusia itu? kita, lu aja. Kita, gue sama lu tidak kenal. Jangan menjadi pengkhianat di kaum sendiri. Inilah makhluk Sabar yang. yang telah terlena dengan dunia manusia. Lebih baik nyongke persahabat karo manusia ketimbang persahabat karo bangsa-bangsa kayak kok. Tak usah menunjukkan wajah seperti itu. Itu menunjukkan kau bahwasanya kakek capul. Benar-benar terlihat di wajahmu. Oh, cabul orang tukang laken, tukang lembuk, orang masalah. Yang penting gue anu masa lalu. Nek ojeren utuh untuk sekarang gitu cucuku. Gue metunggu kak, gue metunggu dengan anak yang mau ke. Beli nang dase. Saya hanya menyangka ada dari kaum kita
Kau mundurlah Tuan. Seorang pengkhianat. Kau berhati-hati. Biar Jangan, saya yang menghadapi. jangan mundur. Dua-duanya. Pergilah. Kau hadapi saya, Tuan. Nang ya. Pangapura nang. Yang mata ditantang. Jangan pakai emosi yang. Oh, Ya yang. yang mata ditantang. Mana mata? Ya yang. Kalau mata sudah dimelekin jangan dimeremin yang. Oh, itu tentu Gun. Baju hitamnya lepas layang lah. Kau ingin bertarung atau kau ingin berbicara dengan cucumu itu? Ini bertarung kok. Lu takon. Ayo. Lu geger yang. Wajar Tuan. Tenang Tuan. Keluarkan kakimu. Pecat kau. Kok ada tempatnya di situ? Yang kok yang. Ora. Siksa bayang Ada jembatan ini. tempat di situ. Nang kepengin. Jadi pateni ku. Si Jumani yang kaiku. Beli nonton. Kok tadi sing bribil. Diam kau. Yang. Yang. Menuju ke tempat tahu. Oh. Ayo. Dari kok. Bang. Ayo. Bikin bawas bah. Menyet bah. Ayo. Tidak sulit tangan saya mau Ayo. Ayo. untuk membunuh pengkhianat semacam ini. Awas saja kalian. Kalian tidak akan hidup tenang. Apa ya? Ya, Salaman gosong di situ. Salamannya gelem. Lebay lah. Ngucap lah. Ini harus salaman maksa. kayak pemberingat yang kenapa sih? Gelut. Gelutan betua-tua yang itu. Iya ya sabar yang. Yang sabar. Jangan untuk tadi gak mati kalau mati gimana? Cuman dedek situ. Dos, ini sedos. Yo. Piye? Piye. Jawang bae. Lah iki Jawa. Mata ini yang remain yang. Sudah boleh. Aja wong wis tua. Kowe aja kemlitak. Ora. Nyong percaya iku kekuatan tapi aja ada pamer-pamer yang eman-eman. Ora. Bah. Orang buru yang bikin bah. Ora. Orang buru ya. Sudah boleh. Kemampuan. Sampai. Beli kok kubah. Weh. Malah si ora ngising buru njajal. Lah si untung aku yo ora mateni Iya, tapi kan dia tersiksa nggak bisa ngising yang melasi. penuduh. Yang takutnya nih. Dikasih pelajaran. Nih yang maksudnya Pelajaran. takutnya dengan adanya Pelajaran. dari Pelajaran. nanti itu kan dari pihak kerajaan kan akan mengirim sebuah pasukan dan itu menjadi permasalahan lagi ya. Nah, Iya, itu nak kapok piye? yang ditakutkan nanti menambah masalah baru seperti itu ya. Ora mungkin masalah. Jangan bilang orang mungkin sering itu yang nggak jual ketek nambahin masalah itu ya perubahan Bob. Apa kemutan yang Wis Mas dulu sih Mas. Piye nang? Ora piye. Piye? Apa-apa. Yang semadang burung yang. Nyong jangan kecomboh kayak yang. Jancuk. Jadi koyo ngene ya. Piye? Biasa sama siapa yang? Pas yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lurah. Ada apa Pak? Pak Lurah kirain siapa Pak? Kalian, Assalamualaikum Lur. saya harap berhati-hati. Saya mendapatkan kabar. Kerajaan Korondana kehilangan Tuan Putri bernama Sekar Panulu. Kapan? Dan kau tahu Kok putri kau mau besok? yang menculik Tuan Putri Sekar Panulu dari kerajaan Korondana sama persis dengan rupa kalian. Pantas. Saya tidak habis pikir.
Padahal saya baru bertemu dengan kalian, saya langsung mendapatkan kabar seperti itu. Malah ini tutup. Saya sudah mencoba menjelaskan. Tidak mungkin kalian yang menculik. Setelah mendapatkan kabar itu, saya langsung mencari tahu. Dan ternyata bagian dari rencana Gusti Naryo. Lalu kau tahu putri itu siapa yang menyulik? Ya, salah satu prajurit dari Gusti Naryo. Semua 6 prajurit dari Gusti Naryo rupanya disamakan dengan kalian. Malah 6. Dan kau tahu, Tuan Putri Sekar Panulo sekarang berada di Kondang Wangi, berada di tangan Gusti Naryo. Berarti Gusti Naryo membentrokkan kita dengan. Jadi seperti ini mungkin mas. Kan Berdaki. kita sedang bermasalah di dalam ini kan di luar lah ya. Ini dalam arah perjalanan ke Gondang Wangi. Sebelum sampai ke sana kita harus disibukkan di sini dulu. Di luar dulu ya. Aduh, dus berarti mas. Ya, kudu apa? Kalian mendengarkan berita dari saya seolah-olah sudah mendengarkan. Tadi saya sudah dihadang 2 kali. Saya sudah dituduh berulang kali. Saya berusaha mengelak. Tetapi mereka tetap meyakini bahwasanya kita lah yang pelakunya. Dituduh oleh Pihak dari Gorondana. Tadi juga habis berkelahi. Ulo. Tidak ada korban. Tak sudat. Silite. Silito. Mohon maaf Tuan. Ini akan menambahkan masalah. Lah apa-apa, Warani. Wani. Lalu bagaimana langkahmu? Apa yang akan kau lakukan? Pihak Gorondana sudah mengecap dirimu bahwasanya kau yang menculik Tuan Putri. Seperti ini Pak Lurah. Tolong Pak Lurah memberikan sebuah akses jalan. Nanti saya berusaha untuk meyakinkan ke mereka salah satunya. Maksudmu akses jalan menuju ke Gorondana? Ke Gondang Wangi. Gondang Wangi. Tunjukkan Putri Sekar Panulo berada. Secara diam-diam akan meyakinkan mereka itu bukan kamu. Mungkin langkah yang pertama bisa kita lakukan yaitu itulah. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Itu lebih baik dilakukan ketimbang tidak melakukan apa-apa. Di Gondang Wangi ada sebuah jalan yang saya rasa Gusti Naryo tidak mengetahui jalan. Sudah menemukan. Hanya para tetua yang mengetahui jalan itu. Kalau belum disurvei Mas. Soalnya Ini nggak boleh lama-lama. Sebelum rencana kita nanti sudah ketahuan. Yang kedua, sebelum Putri dipindahkan, lalu sebelum kita digeruduk dari itu, ini harus secepat mungkin. Baiklah. Seperti ini Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah ada salah satu kenal dari pihak mereka. Di Gorondana Ya, ada. temuilah. Kebetulan dia seorang penasehat. Lebih gampang. Cepat-cepat Pak Lurah. Kita tidak memiliki banyak waktu. Ya, saya akan mencoba menegosiasi di sana. Silakan. Cuma mencoba menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian. Siap. Apa? Patok Dharma Wolong. Ngomong sih, Mbak. Mari Putri ora bener. bukan gurunya apa iki? Kesel aku nang muter-muter ini digawe mumet kayak gini ya. Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi semoga keselnya itu dari barokah. Amin. Lillah. Kita alak. Barokah lillah. Kita ngalah. Yang penting Hirobil alamin. Ora. Terus arep kutul kapan? Dewek di goblok-gobloknya iki dipentrok-pentrok mendadak. Biasa itu yang orang kaget. Kali paribasan dewek di goblok-goblok kan dimiliki. Sebenarnya kan dewek orang goblok. Iya, Pak. Sabar. Bener. Jangan tunjuk kita pintar, tapi kita tahu. Bukan seperti itu. Jangan tunjuk kita pintar. Tapi kita tidak bodoh. Tapi kita tidak bodoh. Nah, macam itu ya. Tak boleh. Jangan tunjuk kita sakti, tapi kita bisa. Tapi kita tak terkalahkan. Jangan tunjuk aku kakek-kakek. Tapi Emang
Tapi memang Nang tua. Udah. Udah apa nek? Rambut anyar ya. Ah, Wah, lila. yang yo. Mbah ku cukup Biasanya sadel pit. Kan ya. Apa kok? Yang Udah kok jadi kue nyengik. pijeng ki jaman Rambutnya nyong apa rambutnya Rika? Hari aku sih potong apa baik bagus kok kiye. Saya tanya ini rambut saya atau rambutnya jenengan? Rambutmu. Ya wis akeh nyong. Ya kan saran kan. Oh. Ora apa-apa parani. Dejengki. ditonton jaman. Dopong-dopong. Maksudnya kayak pas banget. Biasanya kayak sadel. Awak kayak wangkring. Wis pangkring. Iya. Iki kayak glogor iki. Asune uli berhenti. Karo. Kesuko ngenyek. Tuh yang Priwe. Apa nek? Lain kali jangan main sudat-sudat. Kau udah kalah ya udah. Oke, tadi lihat Mbok. apa nih kita itu pertama ya yang sudah yang Boleh disudat. Kita itu mau diadu domba, makanya kita itu jangan gegabah apapun itu. Sudah. Sudah tuh nu. Kita itu lagi menghadapi masalah yang ribet. Kita lagi dihadapkan dengan pemikiran yang dilempar sana, lempar sana. Ini lagi ada fitnahan, kita dituduh untuk menculik. Menculik. ya Tunggu yo yang mortoji. Murtojo. Wah, koko. Lah yo kaya bahasane ora apik temen kuwi lho. Indah. yo Martaji ya martaji. Oh yo. Oh. Otaja. tak elok itu Ini nang. Piye yang Mungkin ini bebutune akeh Ora. ini pro bae Mbok. Kok. Punten ke. Lho kana puntal-punten Krodong itu sedol iki. Iri banget. nembung utang. Lho, iki ya nang. Dadi aku kan wis keliling jagat ke. Ya, Keliling jagat, muter-muter. Lah, nyatane apa sih aku golek? Kuwi jan ketemu. ketemu apa yang Nah itu wong apa itu? Awit zamane nyong sinom, ku jan ora nemukna tempat kuwi. tempat apa gitu? Dadi aku takon ngene. Ditimbang sana jodoh tidak akan kemana. Tempat kuwi nyong menemukan sendiri. Wah, maksudnya tempatnya indah apa indah sekali. Kowe bisa memperlancar uripe nyong. memperlancar urip jenengan Iya. Kowe bisa mbok menunjangi ke masa depan. Aja tuh men. oh nggak masa tua be Ya, anu jadi curug apa oh, lebih. siapa gunung Lebih. Apa Apa jalko? maning ki golek tempat-tempat kowe telembuk ngono kaya di bojo. susun kok Ah nyata. Blenger apa mung golek kewit nom golek sing enak kayak Mbok. Apa? Oke. ya intinya tempat ketenangan yang Kowe lebih sekang tenang. berarti Tempat kuburan gue. yang Lebih sekang tenang. berarti kayak alam lain. Kok kubur yang Kowe tempat gue ke buka ke tiap semua. Masjid. Tempat semua ya. Aduh. Ke masjid biasanya. Itu setiap minggu siang. Ora ya masjid itu sebenarnya buka mas semua. Kowe waktu sing tepat. Dadi ya kayak bae. Nyata-nyatane nyong keliling jagat kowe menemukan tempat penukaran duit menungsa mari bangsane nyong. Apa? ya lomba lah ya Mbok. Nyung ngerti maksudnya gini ngomong kayak Kowe temenan. Ada yang Anak. maksudnya kayak Mas Ganang apa duit mari jenengan Iya. kan duitnya orang-orang kau gawe jenengan teh ditukar Bisa kowe telepon ngono. Ngedadine Oh jasa. oh ku jenangel goletane kowe. ngampurane mas Aku beguli. ngampurane yang kie bareng jenengan itu bengi. anu habis jenengan ngomong kayak gini semua pada khawatir Dutangi kabeh. Jelas. ya kan pada khawatir Dangit itu terutama Bisa dari jin. Baca mak. Diki sing ngemen. yakin
gini yang takoni. Aku ora nembung maring kok ora. Iya nyong ngerti yang rika ora nembung maring nyong. Lah terus kepriwe lanjut. Nanti kados niki nang. Nggih, pakai bahasa Indonesia kon keren. Yang namanya tempat itu sudah ditemukan. Yang golim mencari tempat itu tuh puasa pitung dina pitung bengi oleh pencerahan. Akhirnya aku kan ngimpi mau nek golek ketemu teman malang tadi. Iki ayo kok kan putune nyong. Putu saya. Oh, iya. Putu yang martaji sing paling ya migunani, sing paling pengerten sing bijaksana. Iki wontene kok langsung ngemben wong berhubung koko wis maju gede. Iya, koko. Mbok nantinya ada perlu kan aku duweni dalan kok ngrewangi. Oh, iya. Ora ke ora. Iya. Ya bangsa-bangsa. Mbok nyewa butuh sistem yang biangan. Apa? Butuh biangan ngomong iki wis wacana maksudnya. Ya paling tidak kan aku menemukan tempat sing Penukaran uang. Penukaran kue, uang ke ben mengkone nyong ora bingung. Aku ki ora percaya. Ning bahasa ini. Bangsa ning piye? Baik, Tapi makan ngode mana? Maksudnya jaluk sok duit sokongan dari kami maksudnya. ya wong kena emot. Ya kayak gini yang takutnya nanti tertipu yang Martaji menukar terlebih dahulu dengan nominal yang mungkin kecil. Kalau emang toh bener-bener berhasil ya Setara kok ya. Mana? kita kumpulkan dari sekarang nanti sampai ke apa kebutuhannya yang Martaji ya. Tuh nyaur utang dari ngomong itu ya. Ya, embrat pul-pulat nebung ngono. Tapi Apa ngerti dewek aku duit yang Sing petangan siapa nang? Orang nemu nak ikan dadi kaya mandan bolong atine aku angger kecencokan sedih aku nang aku tuh. Dek, tempat indah, curug, utuh, gunung, luhur kurang. Meni cengjer. Mall. Ketenangan tapi Bang Goib. Iya sih. yang kan nominalnya pira yang Iya. sing tekolet ning jenengan. maksudnya jenengan wis takon apa urung? Ya. Kira-kira nang nggone menungsa ge 1.000 misale mlebu nggone jenengan sepira? Kayak aku anak duit kayak yang jujur bae. mau dhisik. Anggur nawane ketemu adoh sekang reng-rengane nyong Ya malah. maksudnya yang pancen yang Martaji membutuhkan uang dan uang manusia bisa dipakai sama yang Martaji. Kayak aku anak duit 5 juta. Nah, tapi mbuinyo 10.000. Nah, 5 juta mau terpakai yang Martaji jajal ditukar oli sepira. Tapi nukernya 1.000 disit, mau ketipu. Jajal. Iya. Tapi yang reng-reng ke ya kok. Sing jelas sih aku yang pengen nanti disit nang. Ya. Gue leng ora lawe. 100 juta? Nyuna ditemu 200.000 yang. Jadinya berubah jadi bangsanya jadi berapa ya? Ya kan anak sing dadi emas, ana sing dadi kian. Oh. Setiap kiye kian beda-beda ana sing jaluk. Oh, jaluk. Emas ana sing jaluk. Oh, penukarannya bebas. Iya. Kepengan. Misalkan kita mau mencoba tata mintanya dibayar dengan emas itu mungkin. Iya. Nah, kita nuker uangnya. Lawe. 100 juta? Kan Duit kan dia. Misalnya iya Angger kita renteng tanyong yo ora rasan maring. Lah mau gawe putu ya keluarga mbok. kae. Oh iya. Wis yang terbantu ninyo wayang. Kayak sing jenengane pesugihan menungsa ya. Terus ini udah prime. Nek menungsa sih gawe sih. Iya, itu pesugihan bangsa jin itu. Karena ini istilah babi Pesugihan ngepet Indonesia. sekarang bang gue. Ya, 5 juta yang. Ya wis aku 5 juta. 10 juta. Tapi ditukerin 200 disit oli apa gue? Ya kayak kiye ya. Aku cek nerangsang kowe cek. Ngerasa nyengiro aku priwe. Kalau nerangsa itu jangan senyum-senyum. Oh, goreng. Jangan tunjuk kalau kita sedih. Raut muka sedih. Allah. Ngaji kang ndi kuwi basane. Ya temenan apa ada orang gelepennya. Temenan nang. Aku ya jujur baik. Jujur saja yang. Saya pusing lihat yang Martaji banyak masalah. Banyak hutang. Kebutuhan banyak. Andai saja saya bisa membantu, ya saya pengen membantu ya. Iya, yang. Batu Ya nambah. kisi. Percaya ngono, orang ngono tapi nyung cenra rasan ki temenan sinang. Aku ke anane muter-muter ya butuh omong. Saya gila, aku gemblung, ora masalah. Tapi nek kebutuhan anak tanang.
Wong piyung bae wis ora kiye sih. Ya kayaknya Ya paling paling ramah mbok piye aku kudu tanggung jawab. Iya. Pamane kowe babagan sunat. Iya. Kowe nek ngajar dek mbok kudu. Ya kudu yang. Ya insya Allah nanti memang jika penukaran itu bener adanya. Alhamdulillah saya ada tabungan yang 5 juta itu 5 juta. Iya, saya ada tabungan. Tapi mbuinya 1 juta. Saya akan basangi 1 juta. Saya Wis akeh ku yang. tapi enggak banyak ya Mas Danang. 2 juta. Pak, kira guru apa sih, Gun? Wis mendingan bayang anu jen. 500 yang butuh lagi akeh yang nggih. Ya anu Nah, itu wis terkumpul. Selulas lah. Itu 2,5 lah. Ya, ngurangi yo. Iya ki. 15. Rolas. 5 bukan 2,5. Selawe. Oh ini selawe ya betul selawe. Kayak yang masalah kurang bisa dipikir. Ya mengko kan orang ngesuk mbok. Ya ora. Mipil. Ya egal tapi ya benar. Pokoknya lepek jaluk. Ya. Mau kan kurang 12 juta setengahnya mau Kolet lah. ngolet lah. Apa luntu apa tuh? Tenang nyona channel yang. Donat jimat. orang. Apa nunggu yang marta jik? Tunggu kena mangkok Oh, iya. Pilih Ya, 500 saya tuh kalau mangkok terus cilik. datang ke malah ujung-ujungnya nyong langsung tok nang. Iya. Ya wis kotak pikiran yang. Yang untuk pikirnya lah yang kolet-kolet mah yang. Tapi udah pasti nu di situ. Pasti kan penukaran di situ. uangnya. Ya, kotak jajar sih. Gun, Ya yang. 500 tok gun. Apa ya matur suwun ning. Iya yang. Kan sing golek ikhlas. Iya, bener. Yang Bui gun gitu sih. manandi kowe engko lis. Iya. Assalamualaikum. Salaman manis. Gon di salaman gon. Aja ngeto njuk tombo. Yang. Lempeng ora Bapak Gun. Yang tenang wae. Dos. Aduh, kaget banget yakin. Astagfirullah. Baik teman-teman, ada saja ini yang Martaji menemukan tempat penukaran. Oh, jadi bilang Bang, yang Martaji nemu duit. itu kayaknya uang yang kayak pesugihan itu kan bisa ditukar. Iya. Nah ini yang Martaji kayaknya menemukan satu tempat pesugihan, lah uang kita ditukarkan ke situ. Nanti uang ini nanti bisa buat manipulasi Nah uang yang asli itu kan akan diberikan kepada pesugihan. Kalau beneran yang Martaji mau apa? minta bantuan dari kita. Nyunati anaknya dan butuh dana 11 juta ini nyarinya di mana, Mas? Apa nih? Kekurangannya loh. Insya Allah rezeki wae kok. Baik teman-teman, ini selamat siang. Ya kok pira? Kita izin undur diri dulu karena ini udah siang banget. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam om. Swastiastu. Balik.